Gerindra akan balas perlakuan Anies, biar gagal nyapres? Masa kampanye Pilpres 2024 masih jauh, tapi Anies Baswedan yang kini bukan siapa-siapa di pentas politik nasional tampak sangat sibuk bersafari politik buat menawarkan dirinya ke berbagai daerah. Meski faktanya, sampai hari ini belum jelas juga siapa yang akan dipilih buat mendampingi si bapak politik identitas itu, karena belum ada partai yang secara tegas dan resmi mau bergabung dengan Nasdem buat mengusung Anies. Ada sih cuap-cuap ringan antar ketua umum partai. Ada pula yang sampai mengutus bapaknya, tetapi hasilnya masih nihil, setidaknya sampai awal 2023 ini. Sementara, partai tiga besar dalam berbagai survei yakni PDI Perjuangan, Gerindra, dan Golkar tampak sedikit lebih santai. Toh, waktunya juga masih lama. Ngapain habiskan duit dan tenaga buat mendukung figur yang gak jelas, dengan rekam jejak yang cukup buram kayak partai sebelah, mungkin begitu di pikiran para ketumnya. Tenangnya tiga partai tadi memang sangat beralasan karena mereka punya figur yang cukup kuat dan bisa kapan saja diumumkan ketika waktunya sudah tepat, terutama PDIP dan Gerindra. Sementara Golkar, meski sempat santer diberitakan hendak mengusung Airlangga Hartarto sebagai bakal capres, tapi kini tampaknya partai pohon beringin itu mulai realistis, paling mentok Airlangga Hartarto ditawarkan sebagai cawapres. Bagaimana dengan Gerindra? Ini yang mau saya bahas. Gerindra sudah mematok harga mati akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres, dengan pilihan cawapres yang tentu akan dipertimbangkan menurut kebutuhan ketika menjalin koalisi dengan partai lain. Ada sih kabar soal opsi nggak biasa, yakni untuk berkompromi dengan PDIP agar peluang menang Pilpres 2024 lebih besar. Asalkan Prabowo bersedia menjadi cawapres, tapi apa dia mau? Nah, sembari menimbang ini dan itu sebelum membuat final decision, tampaknya Gerindra agak gerah juga dengan sepak terjang Anies bersama Nasdem, karena ex-gubernur DKI Jakarta itu dianggap tidak punya etika ketika menerima begitu saja tawaran Nasdem, padahal dahulu Anies dibesarkan namanya oleh Gerindra. Paling nggak permisilah sama Pak Prabowo, sekadar pamit kalau mau maju dari partai lain, begitu saran yang coba diberikan kepada Anies. Sayangnya, saran atau harapan model begitu nggak laku, khususnya bagi orang yang terlihat begitu ngebet dan berambisi buat naik tahta menjadi RI, satu kayak Anies Baswedan. Kini, menarik buat ditunggu akan seperti apa revenge moment yang dirancang buat hentikan langkah Anies, bahkan menggagalkan ambisi Anies dengan menggaet calon partai potensial semacam Demokrat dan PKS agar berpaling dari Nasdem dan merapat ke Gerindra. Mungkinkah itu terjadi? Kenapa enggak? Begitulah kura-kura. Sumber, seword.com. Terima kasih telah mengunjungi channel kami, semoga bermanfaat, salam sejahtera selalu, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya, sampai jumpa lagi di berita-berita kami.